Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi dengan membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Semoga dengan membaca sholawat kita akan mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya ingin kami menjumpai saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel dengan ingin berbagi ilmu, dengan harapan ilmu itu bermanfaat dan barokah serta bisa menambah iman dan takwa serta kesejahteraan dan ketenangan pikiran kita. Adapun judulnya adalah rajin sholawat tapi doa belum terkabul. Dengarkan ini. Doa itu berasal dari bahasa Arab ad-du'a yang artinya memanggil, mengajak dan mengundang. Kita berdoa itu berarti memohon kepada Allah untuk dikabulkan. Berarti kita memerintah kepada Allah. Pemerintah yang dengan Allah namanya doa. Maka kita meminta itu harus ada beberapa persyaratan. Sebelum orang berdoa, ada satu prasyarat utama yang harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, maka berdoa seperti apapun tidak akan dikabulkan. Lalu prasyarat itu apa kira-kira? Prasyarat doa dikabulkan itu yang pertama adalah iman. Iman atau percaya atau yakin. Supaya seseorang keyakinannya itu utuh 100%. Dan keyakinan itu tidak boleh berkurang sepersen pun. Tidak boleh. Harus 100%. Sementara iman atau kepercayaan, keyakinan seseorang itu ada rukunnya. Dan rukun itu supaya iman yang sempurna harus memenuhi rukun iman yang ada 6. Yang pertama, harus iman kepada Allah. Yang kedua, harus iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada yaumil akhir atau kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, ini prasyarat orang berdoa yang paling utama dan harus dipenuhi. Maka kepada saudaraku yang sudah berdoa, rajin bersolawat, tetapi belum, maka barangkali inilah satu prasyarat ini yang belum terpenuhi 100%, maka penuhilah 100%. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta. Sebab Allah berfirman lewat hadis Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman,
Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Ini harus dipahami. Yang kedua, penting sekali. Jadi kita tidak boleh sedikit pun punya prasangka buruk kepada Allah. Ya, yang pertama, iman tidak boleh berkurang 1% pun. Harus 100% iman. 100% percaya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Tuh. Yang kedua, kita harus berprasangka baik juga kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Jangan sampai mengatakan, aduh kok sudah lama berdoa kok belum dikabulkan. Maka itu Allah kan menuju seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah, maka berdoalah di tempat atau makom mustajabah, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang diterima doanya, yaitu ada 6 makom mustajabah atau tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sepertiga malam terakhir, yaitu sesudah jam 12 sampai jam subuh, waktu subuh itu. Kemudian yang kedua, antara azan dan iqomah. Jadi kalau ada azan, kemudian saudara mendengar ketika di masjid terutama, doalah di situ. Ya, berdoa. Ya, kemudian yang ketiga, saat kita sujud. Kalau kita sunnah sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu, itu sujud yang terakhir itu kita berdoa. Karena dekatnya manusia dengan Allah itu ketika kita sedang sujud. Atau sholat fardu pun kita di sujud terakhir boleh berdoa, tetapi tidak boleh diucapkan supaya tidak menambah rukun sholat. Kemudian yang keempat, sesudah sholat fardu, sebelum berulah posisinya terutama, itu berdoa dulu. Itu makom mustajabah. Kemudian yang kelima, yaitu tempat berdoa yang makbul, yang diterima adalah yaitu hari Jumat atau hari Arafah. Ya, hari Arafah dan hari Jumat. Kemudian yang keenam, pada bulan Ramadan. Yang ketujuh, antara 2 waktu sholat. Misalnya antara sholat zuhur dengan asar, itu juga tempat waktu berdoa yang dikabulkan. Atau antara asar dan maghrib. Nah. Dan yang terakhir, setelah selesai menghatamkan Al-Quran, itu juga waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi yang ketiga, supaya doanya terkabul, yaitu mencari tempat berdoa yang mustajabah. Kemudian yang terakhir nih, yang penting untuk juga dipahami, ketika berdoa kita hanya ingat kepada Allah, memohon ridho Allah. Ketika mengucapkan sholawat, kita memohon ridho Allah, bukan mengingat yang lain. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah untuk memohon ridho Allah. Boleh juga merasa takut dengan Allah. Yang ketiga, yaitu menjalankan perintah Allah, karena doa itu dianjurkan oleh Allah. Nah, ini dasar-dasar ini harus diingat betul ya dalam berdoa. Nah, setelah selesai doa, kemudian ada tata cara yang mungkin pas untuk diucapkan. Ya Allah, setelah membaca sholawat, maka bacalah, ya Allah, aku mohon ridhomu. Mudah-mudahan berkah dari sholawat yang kami baca, semua keinginanku terkabulkan. Misalnya menyebutkan apa? Minta keluarga yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah, keturunan yang solih dan solihah,
mohon rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, umur yang berkah. Mintalah kepada Allah. Dan itu bisa diulang-ulang. Ya, kalau membaca sholawat, minta pertama, bersolawat lagi 3 kali, bersolawat lagi, ya, diselingi sholawat. Ya, jangan lupa ketika berdoa diawali dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian hamdalah, dan yang terakhir mohon berserah diri kepada Allah atau tawakal kepada Allah. Kita tidak boleh menyegerakan permintaan kita. Ya Allah, segera kabulkan. Tidak diperbolehkan. Itu hak prerogatif Allah. Ya, dan itu terkait dengan rukun iman yang ke-6. Yaitu kita itu harus percaya bahwa qadar atau takdir kita. Ya, takdir kita. Takdir kita itu apa? Kita terima. Karena doa itu satu, kategorinya mu'ajjalan, segera, ya, segera dikabulkan. Ya. Tapi ada justru yang paling pertama itu namanya halan. Doa para nabi itu begitu berdoa langsung diijabah, itu halan. Seketika. Yang kedua disegerakan. Yang ketiga diganti di akhirat. Jadi kalau bukan tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Karena Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah kalau sudah berjanji tidak ingkar. Percaya ini, harus diyakini. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, bertawakallah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa kemanfaatan, membawa keberkahan bagi hidup kita, bertambahnya iman dan takwa kita. Kalau ada kesalahan, tentu kami yang bersalah karena kami tempat lupa dan salah dan masih kurang tentang ilmu. Sementara kalau ada benarnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak punya apa-apa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.